Prabu Brawijaya V, raja terakhir Majapahit yang misterius. Prabu Brawijaya V, raja terakhir Majapahit, adalah tokoh legendaris yang hidup pada masa keruntuhan kerajaan besar ini. Pemerintahannya diwarnai dengan kisah penaklukan, intrik politik, serta dilema agama yang membuat sejarahnya penuh misteri. Di balik catatan sejarah, terdapat kisah tentang konflik keluarga, tekanan dari kerajaan Demak yang semakin kuat, serta legenda hilangnya sang raja di akhir hidupnya yang menyimpan tanda tanya bagi banyak sejarawan dan masyarakat hingga kini. Pemerintahan Prabu Brawijaya V. Prabu Brawijaya V naik tahta pada pertengahan abad ke-15 saat Majapahit mulai mengalami kemunduran. Faktor internal seperti perebutan kekuasaan di antara bangsawan, serta kemunculan kekuatan baru seperti kerajaan Islam Demak yang dipimpin oleh Raden Patah, menjadi tantangan yang harus dihadapinya. Masa ini merupakan salah satu periode paling sulit dalam sejarah Majapahit, di mana perpecahan dan pemberontakan merebak di berbagai wilayah. Meskipun situasi Majapahit saat itu jauh dari stabil, Prabu Brawijaya V dikenal sebagai raja yang bijaksana dan berusaha mempertahankan kekuasaan Majapahit sebisa mungkin. Namun, konflik internal dan tekanan dari luar membuat pemerintahannya goyah. Hubungan dengan Raden Patah dan konflik berdarah. Salah satu konflik terbesar yang harus dihadapi Prabu Brawijaya V adalah pemberontakan dari Raden Patah yang diduga sebagai putranya sendiri dari seorang selir asal Tiongkok. Raden Patah, yang telah mendirikan kerajaan Demak, mengaku memiliki hak atas tahta Majapahit dan menuntut pengakuan dari Prabu Brawijaya V. Namun, sang Prabu yang teguh pada kepercayaannya menolak mengakui kekuasaan Raden Patah dan menolak menyerahkan tahta Majapahit kepada Demak. Raden Patah, dalam sebuah pertemuan rahasia dengan utusan Prabu Brawijaya V, sampaikan kepada Ayahanda Prabu bahwa Majapahit sudah tak lagi seperti dulu. Hamba tak berniat menguasai secara paksa, tetapi jika Ayahanda tak ingin mengakui hamba, maka hamba akan mengambil jalan lain. Utusan Prabu Brawijaya V. Sungguhkah engkau ingin menentang ayahmu sendiri? Raja Majapahit takkan pernah menyerah pada tekanan dari Demak. Ketegangan ini terus meningkat hingga akhirnya pecah menjadi perang terbuka antara Majapahit dan Demak. Pasukan Raden Patah yang didukung oleh kekuatan militer Demak berhasil merebut wilayah-wilayah penting Majapahit, sementara prajurit Majapahit mulai goyah di tengah perpecahan di antara mereka sendiri. Keruntuhan Majapahit. Pada tahun 1478, pasukan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah berhasil menyerang ibu kota Majapahit. Prabu Brawijaya V tidak mampu lagi menahan serangan dan akhirnya Majapahit jatuh ke tangan Demak. Penaklukan ini menandai berakhirnya kekuasaan Majapahit yang telah berkuasa selama lebih dari 2 abad di Nusantara. Prabu Brawijaya V dalam kekalahan kepada penasihatnya. Apakah ini takdir Majapahit? Bahwa akhirnya kami harus menyerah pada anak sendiri? Penasihat. Baginda, takdir mungkin telah menuliskan demikian. Namun, kebesaran Majapahit akan selalu dikenang dan jiwa Paduka akan selalu menjadi lambang kekuatan. Setelah Majapahit runtuh, nasib Prabu Brawijaya V tetap menjadi misteri. Beberapa kisah mengatakan bahwa ia ditawan oleh Raden Patah, sementara versi lain menyebut bahwa ia memilih mengundurkan diri sebagai pertapa. Ada juga legenda yang mengatakan bahwa ia melarikan diri ke wilayah lain dan hidup dalam pengasingan hingga akhir hayatnya. Legenda misteri Prabu Brawijaya V. Salah satu kisah paling terkenal adalah legenda hilangnya Prabu Brawijaya V di Gunung Lawu. Menurut cerita rakyat, setelah Majapahit runtuh, Prabu Brawijaya V pergi ke Gunung Lawu untuk bertapa dan meninggalkan dunia fana. Di sana, ia diyakini mencapai moksa atau kebebasan dari siklus kehidupan.
Masyarakat Jawa percaya bahwa Prabu Brawijaya V tidak meninggal secara biasa, melainkan menghilang dan menjadi makhluk spiritual. Prabu Brawijaya V berbicara pada pengikut setianya di Gunung Lawu. Majapahit telah hancur, tetapi jiwaku tidak akan terikat oleh dunia ini lagi. Aku akan pergi menuju perjalanan yang lebih jauh. Jangan tangisi kepergianku. Pengikutnya, Paduka, kami akan selalu setia pada semangat Paduka. Biarkan kami mengingat Paduka sebagai cahaya Majapahit yang tidak pernah padam. Legenda mengatakan bahwa hingga kini, arwah Prabu Brawijaya V diakini masih menjaga Gunung Lawu dan sering disebut sebagai sang penguasa gaib yang tetap melindungi daerah sekitarnya. Bahkan beberapa orang datang untuk berziarah ke tempat yang dipercaya sebagai tempat hilangnya sang raja. Warisan dan simbol kejayaan Majapahit. Prabu Brawijaya V mungkin merupakan raja terakhir Majapahit yang menyaksikan keruntuhan kerajaannya. Namun warisan Majapahit tetap dikenang oleh generasi penerus. Majapahit dikenal sebagai simbol kejayaan Nusantara dan persatuan wilayah yang sangat luas. Kisah Prabu Brawijaya V tidak hanya menjadi bukti bahwa setiap kekuasaan memiliki akhirnya, tetapi juga bahwa kebijaksanaan dan nilai-nilai leluhur selalu hidup dalam masyarakat. Prabu Brawijaya V tetap menjadi sosok yang penuh misteri dan dihormati oleh masyarakat Jawa. Walaupun ia menyaksikan akhir dari kejayaan Majapahit, kisahnya mengajarkan pentingnya keteguhan, kesetiaan, dan rasa hormat kepada leluhur. Epilog. Prabu Brawijaya V adalah salah satu tokoh terakhir dalam sejarah Majapahit yang hingga kini masih dihormati sebagai simbol kekuatan dan kejayaan. Legenda yang menyelimuti hidupnya, terutama tentang akhir misteriusnya, menjadikannya lebih dari sekadar raja. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah Majapahit bukan hanya tentang peperangan dan kekuasaan, tetapi juga tentang nilai-nilai luhur yang hidup dalam diri setiap pemimpin yang bijaksana.